Assalamualaikum semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Al-Fadila selaku pemateri 1 dalam presentasi proyek usability testing yang diberikan oleh mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, dalam tes usability testing ini kami mengambil aplikasi Log yang akan kami ujikan kepada para partisipan. Adapun nama tim kelompok kami adalah saya sendiri Muhammad Hasan Al-Fadila selaku pemateri 1, ada Sri Sukma Tahir selaku pemateri kedua dan Dwi Hartanto sebagai pemateri ketiga. Nah, apa itu aplikasi Loklog? Nah, Loklog adalah aplikasi streaming yang memungkinkan pengguna untuk menonton berbagai jenis konten video termasuk anime, drama, dan film dari berbagai genre. Aplikasi ini juga menawarkan berbagai judul dari negara-negara seperti Jepang, Korea, Cina, dan negara lainnya. Nah, adapun partisipan yang akan kami uji cobakan tentang aplikasi Loklog ini ada yang pertama mahasiswa ITH Muhammad Syukran Hussein, yang kedua ada mahasiswa ITH Andi Sahara Surya Buana, yang ketiga ada mahasiswa ITH Wahyu Mardatullah dan dua orang masyarakat umum yaitu Syakira Adinda Rahmatullah dan Muhammad Ikram Naskin. Nah, fitur-fitur yang akan kami ujikan dalam aplikasi Loklog ini adalah fitur pencari, di mana kami mengujikan kepada para partisipan untuk mencari film yang mereka inginkan. Yang kedua ada fitur riwayat tontonan. Nah, fitur riwayat tontonan adalah fitur di mana kalau semisal partisipan itu meninggalkan filmnya dan lupa di mana waktu scene filmnya berhenti, bisa menggunakan fitur riwayat tontonan. Yang ketiga ada fitur menu kategori. Nah, di fitur menu kategori ini aplikasi menyarankan kepada partisipan untuk memilih kategori dari area, dari genre, dan dari tahun sesuai yang partisipan inginkan. Nah, ada fitur live bersama juga. Nah, di fitur live bersama kita bisa nonton bareng keluarga, bareng teman, dan bareng orang-orang luar dengan nonton film yang sama. Yang terakhir ada fitur unduhan. Nah, di fitur unduhan itu kita bisa menonton film secara offline. Nah, selanjutnya ada temuan saat proses usability testing. Yang pertama ada cara berpikir partisipan. Nah, cara berpikir partisipan ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama ada pandangan terhadap nilai iklan. Nah, beberapa partisipan berpikir bahwa iklan adalah harga yang wajar untuk mendapatkan konten video tersebut secara gratis. Di sisi lain, pengguna juga merasa iklan perlu dikurangi, bahkan dihilangkan. Nah, poin kedua ada keinginan untuk menghindari iklan. Beberapa partisipan terlihat berusaha mencari cara untuk melewati iklan lebih cepat. Yang ketiga, ada pendapat dalam memberikan fitur filter umum. Nah, salah satu partisipan berpikir untuk menambahkan filter umur terhadap penggunanya sehingga konten yang ditampilkan sesuai dengan usia pengguna. Nah, selanjutnya ada keterbatasan fitur dan fungsionalitas. Nah, beberapa partisipan merasa aplikasi Loklog ini tidak menyediakan opsi filter atau sorting yang cukup baik. Beberapa partisipan juga mengeluhkan pemfilteran konten di aplikasi ini yang berbau dewasa. Nah, yang ketiga ada kinerja aplikasi. Nah, beberapa partisipan mengeluhkan bahwa aplikasi ini tuh membutuhkan waktu lama untuk memuat atau buffering yang sering terjadi saat menonton video. Yang keempat ada penghapusan fitur. Satu partisipan merasa ada fitur yang dapat dihilangkan yaitu fitur live. Kenapa? Karena fitur live itu tidak berguna sama sekali, maksudnya tidak berguna bagi dia. Namun, 4 partisipan lainnya merasa semua fitur dalam aplikasi Loklog itu penting dan tidak perlu dihilangkan. Dan yang terakhir ada logo aplikasi. Nah, desain logo aplikasi rata-rata partisipan memberi rating di atas 5 dari 10. Namun menariknya, terdapat satu partisipan memberi rating 2 dari 10 terhadap logo aplikasi ini. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang cukup baik dari hasil usability testing ini. Yang pertama adalah gratis akses konten. Yang kedua ada pemanfaatan fitur unduhan. Yang ketiga ada konten yang lengkap dan beragam. Yang keempat ada fitur pencari yang efektif. Yang kelima ada antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Dan yang keenam ada desain tata filter yang cukup memadai. Nah, selanjutnya saya berikan ke Sri Sukma Tahir untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Selanjutnya ada 2 hal yang menjadi masalah bagi partisipan dari aplikasi Loklog. Yang pertama yaitu iklan yang mengganggu dan yang kedua yaitu kekurangan filter umur untuk konten dewasa.
Maka tindak lanjut dari kami untuk aplikasi Loklok yaitu yang pertama, memberikan opsi bebas iklan, yaitu dengan cara menambahkan fitur premium. Nantinya pengguna premium atau berlangganan tidak akan mendapatkan iklan pada akun Loklok mereka. Dan tindak lanjut yang kedua yaitu penambahan filter usia. Nantinya aplikasi Loklok akan meminta pengguna untuk menginput tanggal lahir mereka. Kemudian aplikasi Loklok akan memfilter konten yang akan muncul di akun pengguna tersebut berdasarkan dengan usia mereka. Selanjutnya yaitu jawaban dari pretest dari partisipan kami. Kami memiliki 5 partisipan. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu sudah berapa lama Anda menggunakan smartphone? Dan hasilnya yaitu ada 20% dari partisipan yang telah menggunakan smartphone selama 1 tahun. Dan ada 20% juga yang telah menggunakan smartphone selama 10 tahun. Kemudian ada 40% yang telah menggunakan smartphone selama 14 tahun. Dan ada 20% juga yang telah menggunakan smartphone selama 5 tahun. Selanjutnya pertanyaan pretest kedua, yaitu apakah aplikasi stream atau nonton video yang sering Anda gunakan? Jadi ada 60% dari partisipan yang sering menggunakan aplikasi Netflix. Kemudian ada 100% dari partisipan yang sering menggunakan YouTube. Dan ada 40% dari partisipan yang sering menggunakan Disney Plus Hotstar. Dan tidak ada partisipan yang sering menggunakan Amazon Prime Video. Kemudian ada 40% dari partisipan yang sering menggunakan aplikasi View dan 0% atau tidak ada dari partisipan yang sering menggunakan aplikasi Loklok. Kemudian ada 40% dari partisipan yang sering menggunakan aplikasi WeTV. Selanjutnya ada 20% dari partisipan yang sering menggunakan Bstation. Dan yang terakhir ada 20% dari partisipan yang sering menggunakan Telegram. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda mengetahui aplikasi Loklok? Dan ada 100% atau seluruh partisipan menjawab tidak mengetahui aplikasi Loklok. Pertanyaan selanjutnya, jika tahu dari manakah Anda mengetahui aplikasi Loklok? Dan ada 66% dari 100% partisipan yang menjawab mengetahui aplikasi Loklok dari teman. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda menyukai desain dari logo ini? Dan ada 80% dari partisipan yang menyukai desain dari logo Loklok dan ada 20% yang tidak menyukai desain dari logo Loklok. Selanjutnya rating desain logo aplikasi ini dari skala 1 sampai 0. Dan ada 20% dari partisipan atau satu orang yang memberi rating 2 dari 10. Kemudian ada 60% atau 3 dari partisipan yang memberi rating 7 dari 10. Dan yang terakhir ada 20% atau 1 dari partisipan yang memberi rating 8 dari 10. Selanjutnya yaitu jawaban post-test dari partisipan kami. Yang pertama yaitu, sudahkah Anda mencoba aplikasi Loklok? Dan 100% dari partisipan menjawab ya. Kemudian, apakah Anda merasa aplikasi ini mudah digunakan? Dan 100% atau seluruh dari partisipan kami juga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dalam post-test ini yakni, apa hal yang mengganggu Anda saat menggunakan aplikasi ini? Dari 5 partisipan yang telah berkontribusi dalam wawancara ini, mereka memberikan beberapa pendapat mereka. Yang pertama adalah menonton iklan yang terlalu sering kalau bukan VIP. Yang kedua adalah iklan. Yang ketiga adalah kurangnya filter dalam menampilkan film. Yang keempat adalah banyaknya iklan. Dan yang kelima adalah iklan pop-up yang terus bermunculan. Jadi dari antara partisipan ini mereka rata-rata mempermasalahkan tentang iklan yang terlalu banyak. Pertanyaan berikutnya, apa kesulitan yang kamu temukan saat menggunakan aplikasi ini? Mayoritas dari partisipan ini mengatakan tidak ada kesulitan yang mereka alami. Namun ada 2 partisipan yang mengalami kesulitan, yakni film yang ditampilkan kurang terfilter dan banyaknya iklan. Selanjutnya, menurut Anda apakah keunggulan dari aplikasi ini? Seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, mereka memberikan beberapa pendapatnya masing-masing, yaitu pertama adalah banyaknya fitur dan film yang ditawarkan gratis, fitur pencarian dan fitur unduhan, penggunaan aplikasi mudah dan gratis, mudah digunakan dan film gratis, serta konten yang lengkap dan gratis. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara meningkatkan aplikasi ini menurut Anda?
mayoritas dari partisipan mengatakan bahwasanya meningkatkan aplikasi ini dengan cara mengurangi iklan. Namun ada satu partisipan yang mengatakan bahwasanya dengan memberikan fitur filter umur dalam pemilihan film, sehingga dari fitur ini mereka dapat memperoleh filter sesuai dengan usia mereka. Selanjutnya, apakah ada fitur atau fungsi dari aplikasi ini yang tidak Anda gunakan? Apakah menurut Anda fitur tersebut bisa dihilangkan saja? Dari 5 partisipan yang telah bersedia diwawancara, 4 partisipan mengatakan bahwasannya semuanya itu penting, sedangkan satu partisipan mengatakan bahwasannya fitur live itu dapat dihilangkan. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda membeli fitur yang dihilangkan, tolong berikan alasan singkat Anda mengapa fitur tersebut dapat dihilangkan. Dari 5 partisipan yang telah bersedia diwawancara, hanya satu partisipan yang memberikan pendapatnya dalam kuesioner pertanyaan ini, yakni rekomendasi film dewasa dapat disembunyikan. Pertanyaan terakhir dalam proses ini, yakni tolong berikan rating aplikasi ini jika Anda telah gunakan. Semakin tinggi angkanya, maka semakin baik. Dari 5 partisipan yang telah bersedia diwawancara, terdapat 2 partisipan yang memberikan angka 9 dalam aplikasi ini. Artinya mereka menilai bahwa aplikasi ini sudah baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sedangkan masing-masing dari partisipan lainnya memberikan angka 7 satu orang, angka 8 satu orang, dan menariknya ada yang memberikan angka 10 satu orang. Berarti menurut satu partisipan ini, aplikasi Log yang telah disediakan itu memiliki fitur yang sangat bermanfaat dan sudah sangat baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.